gaji. 35 ringgit ha? Betul kah 35 ringgit? Sepatutnya ini 35 ringgit ini untuk gaji dari jam 8 hingga jam 5 tahun. Tadi kita mulai kerja lebih kurang mau dekat sudah jam 10 pagi. Jadi kita berhenti kerja lebih kurang dalam jam 3.45. Baru saya siap kasih makan ikan. Ikan kelas saya dilubuk ini. Dan seterusnya saya akan menuju ke destinasi saya. Dimana destinasi saya kali ini, saya mau antar nih alat. Saya mau antar nih alat ke di kebun saya untuk buat persediaan mengambil bambu esok. Kalau Anda ingin tahu proses-proses pengambilan bambu itu dan seterusnya, sila ikuti video ini sehingga habis. Begitu susah mau angkat kelengkapan. Kalau satu orang saja mau angkat. Yang ini minyak hitam untuk pelincir rantai chainsaw. Sebab kenapa kami mau ambil bambu besok, itu bambu kami akan buat sebagai dinding kira rumah kecil lah, untuk rumah kecil. Maka dari itu, sekiranya Anda ingin tahu macam mana prosesnya, sila ikuti video ini sehingga ke penghujung. Hari ini saya sudah mulai operasi di sini untuk mengambil bahan-bahan keperluan untuk membuat rumah kecil di sini. Yang mana rumah kecil itu bersize 20 kaki kali 14 kaki. Jadi di sini kita boleh nampak tuh, itu batu pasir untuk saya campurkan dengan semen. Mau semen tiang nanti. Di sini buat masa kali ini, masa ini ada 2 orang pembantu saya. Walau apapun, pembantu saya itu bukannya pembantu free, bukannya pembantu percuma. Pembantu saya itu bergaji. Dan sementara 2 orang pembantu saya ini mengambil batu pasir, saya pula akan mengambil bambu. Hari ini ada 2 orang tidak sampai. Harap-harap besok diorang dapat sampailah. Pembantu saya nih, salah satu daripada pembantu saya adalah cucu saya. Dan mereka mengambil batu pasir di sana. Cucu saya baru dalam tingkatan 1. Tapi kenapa saya bawa diorang? Saya mau didik diorang macam mana mau berdikari. Saya mau didik diorang macam mana mau berdikari untuk mencari kehidupan. Apabila diorang sudah dewasa nanti, diorang akan dapat boleh berdikari sendiri nanti.
Orang sedang rancak mengambil batu pasir di sana. Tadi menggunakan karung, tapi disebabkan saya tidak tahu keadaan ini karung. Rupanya ini karung sudah ropot. Terpaksa satu guna berait. Kau Erwin, tiketan berapa itu? Subscribe. Oke, diorang dua-dua pun dalam tiketan satu. Ini yang depannya inilah cucu saya. Anak kakak saya. Yang ini baju biru ini dia punya kawan. Tapi satu kampung juga lah. Oke, sekarang saya akan mulai operasi saya untuk mengambil bambu di sana pula. Proses dia saya mau tumbang dulu. Lepas saya tumbang, saya ukur berapa panjang dia. Lepas saya ukur baru saya potong-potong. Buat masa ini mungkin saya mau ambil bambu dulu untuk dinding. Untuk dipasangkan untuk dinding. Mungkin dalam 8 kaki setengah lah. 8 kaki setengah. 8 kaki 6 inci panjang dinding yang saya mau ambil nanti. Dan mungkin dinding saja kalau saya tidak silap lebih kurang dalam 120 lebih batang yang saya perlu ambil. Saksikan macam mana proses untuk mengambil bambu ini. Ini pembantu saya, diorang sudah rasa haus, walaupun ada air minum karena bawa, tapi diorang mau cari air daripada pokok bambu. Jadi mereka pun belum ada apa-apa pengalaman untuk mencari air daripada pokok bambu. Kalau yang sebelah atas nih, dia tidak berapa banyak air lagi. Begini, Mbak. Mari itu orang. Saya tunjuk kamu. Nah, pegang nih. Cara kamu ini mencari air di pokok bambu adalah salah satu daripada untuk mencari kehidupan di hutan. Andai kata Anda tersesat di hutan, Anda rasa haus, kalau Anda tidak tahu ataupun tiada asas untuk mencari kehidupan di hutan, satu masalah besar. Pertama, cara kamu mencari air di hutan, terutamanya kalau kamu terjumpa pokok bambu, kamu patok begini. Ada bunyi dia tok 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 itu macam. Itu menandakan kemungkinan ada air. Dan di sini kamu patok lagi. Nah, tengok. Ada beja bunyi dia kan? Ini tong 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 dia bilang kan? Ini confirm tiada air. Kalau bunyi dia begitu, itu confirm tiada air. Ini macam ada bunyi dia tok tok itu macam. Itu ada kemungkinan ada air. Jadi kita coba potong. Daun bambu. Kita potong atas dulu. Kalau kita mau guna straw, terus potong atas pun boleh. Oke, ada air. Jadi, kalau kamu tiada straw, kalau kamu ada botol, bagi saya satu botol.
Dekat pergi sini. Ini kamu potong sebelah bawah sini. Hah? Kamu potong yang ngam dekat buku dia betul-betul. Tapi kamu potong jangan sampai lubang dia tertembus. Hah? Kalau kamu mau potong nih sebelah bawah, aja. Nah, tengok. Oke. Lepas itu cucuk begini. Cucuk begini. Nah, tengok. Dekat supaya boleh nampak. Nampak ke tuh air? Begitulah cara mau ambil air. Tapi kalau kamu guna straw, kalau ada straw, terus kamu cucuk sini minum terus. Kalau atas sudah betul-betul nih, tidak lagi air nih. Ini air daripada bambu adalah air yang mineral betul-betul. Nah, tengok. Bila kamu mau potong jangan kasih tembus, jangan sampai dia tembus. Kira-kira dia hampir sudah tembus, baru kamu cucuk parang, kamu twist sedikit ke parang, supaya itu air dia boleh dia akan laju keluar. Nah, ada itu yang putih-putih itu tidak masalah itu. Oke, ini satu daripada pengalaman kamu sudah ini. Katakanlah tersesat di hutan, beginilah cara kamu mau cari air. Kalau tiada air daripada anak sungai kamu jumpa, kamu cari pokok bambu, atas tuh ketuk, kamu dengar dia punya bunyi. Kalau tok tok itu macam dia punya bunyi, itu ada kemungkinan ada air. Tapi kalau bila kamu ketuk tong tong tong, itu confirm tiada air. Sini, pergi. Inilah air tadi. Oke, nah kalau kamu mau cari air, saya sudah tunjuk kamu tadi tuh cara-cara mau cari air. Paling bagus kita didik anak kita ataupun siapa-siapa yang berkenan, kita didik dari umur dia awal lagi, umur dia muda lagi. Jangan pula macam tuh pengalaman saya dulu. Saya ada satu cerita. Ini pengalaman betul-betul nih, pengalaman saya. Semasa saya pergi ke Singapura pada tahun 1994. Masa itu saya punya umur lebih kurang 94, lebih kurang dalam 20 lebih tahun lah. Mau dekat 30 tahun kah sebenarnya umur masa itu. Jadi sampai di sana kami banyak daripada Sabah pergi kerja di Singapura. Sampai di sana saya akan singkatkan cerita lah. Sampai di sana kan ada nih satu budak, bukan lagi budak, cukup panjang sudah dia punya bulu. Sampai di sana kan punya main action, dia punya main temberang. Sampai di sana sekali masak nasi dia minta tolong saya masak nasi. Masak sayur dia minta tolong saya. Apapun dia tidak tahu. Jadi itulah kebaikan. Dari awal lagi, dari umur muda lagi, sepatutnya paling bagus kita didik itu anak. Macam mana mau berdikari, macam mana mau cari kehidupan.
Jangan jangan seperti itu. Jangan macam tuh pengalaman saya waktu saya pergi di Singapura. Itu budak itu orang punya main action, punya main temberang. Tapi sekali masak nasi pun tidak tahu, masak sayur pun tidak tahu. Saya terus terang saya cakap apa? Waktu saya kecil-kecil, saya darjah 3, saya pandai masak nasi sudah guna kayu api. Guna kayu api lagi susah tahu daripada guna rice cooker ataupun guna dapur gas. Kalau kita tidak pandai masak nasi, jangan menggunakan kayu api ya. Sama ada itu nasi akan menjadi bubur, ataupun separuh lembut, separuh keras, ataupun dia akan hangus. Jadi sebab itulah, saya harap YouTube tidak akan kutuk saya. Apabila YouTube nampak budak yang berumur, berapa umur kalau sekarang tuh? 13 tahun. Ini saya bukan mendarah. Ini saya mau mendidik dia orang macam mana untuk berdikari. Supaya bila mereka dewasa nanti, mereka akan pandai sudah. Sendiri sudah pandai berdikari. Jangan sekali-kali manjakan anak Anda. Apabila Anda sudah tua nanti, kalau Anda manjakan betul-betul anak Anda sendiri yang susah nanti. Bila Anda manjakan sangat tua anak Anda, anak kamu tuh, bila dia sudah besar nanti dia akan jadi pemalas. Betul, terus terang saya cakap. Oke, itu saja penyampaian saya berkaitan dengan kehidupan. Lama sudah saya tidak start nih, jadi itulah saya tes dulu. Oke, boleh ikut saya. Mau pergi tumbang bambu dulu. Boleh ikut saya. Iya. Lepas itu di depan saya. Kenapa pergi melakukan salah apa? Di depan saya. Mungkin saya mula dulu mau ambil bambu bagian sini. Semak lagi nih tempat nih bambu nih.
pasangkot to kayo to na. Tumbang ni kayo. Nasib saya tidak kena kerumunan tadi di penyangat. Banyak pak. Oke, proses menumbang nih bambu sudah, walau apapun belum lagi cukup nih. Ini semuanya saya mau kasih habis nih, mau tumbang semuanya. Jadi untuk proses permulaan mengambil ukuran berapa panjang dinding, berapa panjang batang bambu yang kita perlukan untuk membuat dinding, kah begitu lantai, kah begitu dinding rumah ataupun pondok. Proses dia adalah begini. Kamu sangat betul-betul lah, supaya akan datang nanti bila kamu mau pergi ambil bambu, kamu tahu sudah cara-cara. Oke, kalau untuk mau ambil dinding kan, untuk dinding kuniakan, dinding pondok, kah dinding rumah, daripada pangkal pokok betul-betul, kamu tolak. Kamu tolak lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5 buku. Kamu tolak. Nah, selepas ke 5 buku ataupun ke 6 buku, baru kamu buat tanda mark. Nah, sebab yang ini bagian pangkal ini dia sangat tebal. Yang bagian pangkal ini sesuai untuk lantai rumah ke pondok begitu. Yang bagian sini ini dia nipis sedikit. Jadi ini yang sesuai untuk dinding, untuk mau buat pasang dinding pondok ataupun rumah. Jadi cara kamu mau ambil ukuran, katakanlah kalau kamu mau ambil ukuran dinding kan, dinding rumah ataupun pondok, katakanlah dalam 8 kaki setengah. Dalam 8 kaki setengah kamu mau ambil ukuran dia, panjang dia, kamu jangan guna nih. Sebab bila kamu guna nih lambat. Lagipun kalau kamu satu orang saja, kalau kamu guna ini sangat susah. Kalau satu orang saja, kamu terpaksa kena ambil satu benda. Oke, ikut saya. Kena ambil satu benda. Kayu yang lurus, kayu yang kecil-kecil yang lurus pun boleh juga. Tapi di sini ada nih. Dan satu bambu saya mau ambil. Oke, pilih yang sebelumnya yang paling lurus. Sebelumnya ambil yang paling lurus. Potong. Pergi sana, Mbak. Ambil satu batang saya. Oke. Irwan. Sini. Ini ujung dia kan? Ini ujung dia. Nah, pegang nih tape, letak sana ujung dia. Oke, jalan di sana. Katakanlah 8 kaki setengah kita ambil kan? 8 kaki setengah dinding yang kita perlukan. Oke, tarik nih tape.
Tarik ni Tep, lebih kurang dalam ini 7. 8 kaki, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lepas. Di sini adalah 8 kaki setengah. Ini nampak ke saya? Oke, di mana kedudukan 8 kaki setengah tadi itu potong? Hah? Potong. Oke. Itu 8 kaki setengah. Ya. Ini 8 kaki setengah. Oke. Sekarang apa yang saya cakap tadi, kalau kamu satu orang, kalau kamu gunakan lambat, gunakan lagi cepat. Oke, mari. Oke, ini dia punya mak tadi kan, yang saya tandakan. Saya sudah tolak yang bagian yang tebal. Oke, ini pengukur kita letak di sini, ujung sama ujung. Ini yang saya mak. Ini yang saya tanda. Irwan, pergi pegang sana. Nah, beginilah cara. Beginilah cara kalau kamu satu orang saja buat kerja. Oke, di sini dia punya ujung kan? Kan, di sini kan? Ujung dia. Oke, di sini mak. Oke, sudah mak. Lagi, ukur lagi begini. Ukur lagi begini. Dan ujung di sana mak lagi. Sana Irwan. Jangan kasih goyang. Jangan kasih lari. Oke, lepas. Oke. Yang sebelah pucuk betul-betul jangan lagi ambil. Hah? Sebab mau ambil itu pun apabila kita mau buat proses mau buat dinding, apabila kita mau kasih bola dia nanti, kalau yang begini besar kan, paling-paling pun lepas kita kasih bola nanti, paling-paling apabila dia sudah terbelah, paling-paling pun kalau begini lebih kurang dalam 8 inci saja lebar dia. Jadi buang masa saja lah. Kalau yang sudah terlampau kecil betul tuh jangan lagi ambil lah. Hah, Ariel? Ingat. Baba. Ini kalau kamu pergi belajar tempat orang, kamu kena bayar ke orang lagi. Kalau kamu pergi belajar tempat orang lain. Dan pergi sini. Cara kamu mau bukannya dia punya dahan kan? Cara kamu mau bukannya dia punya dahan, jangan sekali-kali gunakan tajam parang. Sebab pangkal dahan yang paling keras nih. Hah? Guna nih belakang parang. Hah? Sama ada dengan cara begini ataupun dengan cara begini. Gitu. Jangan sekali-kali gunakan ini tajam parang. Yang bagian tajam nih, gunakan ini bagian belakang. Oke? Dan ada tuh satu parang saya di sana, tapi dia ada di punya sarung. Oke, Irwan tahan di sana, kasih ngama ujung sama tuh dia punya tanda mati. Oke, lepas di sana.
Kalau betul dia punya kedudukan dia sama, buat tanda di sini. Oke. Dan dalam masa yang sama yang bahagian hujung nih kamu boleh potong terus sudah. Sebab ini tidak boleh pakai lagi kalau mau buat dinding. Ini barang saya ini begini. Akan datang nanti kalau kamu buat kerja macam begini, senang sudah kamu. Ada sudah pengetahuan kamu. Ini cara kamu mau potong bambu guna perang pun mesti kamu karena ada pengalaman. Orang dulu di kampung sini. Masa itu belum lagi ada gergaji, belum lagi ada sensor. Diorang guna parang saja mau potong bambu. Sebab itulah saya tahu, sebab saya pernah ikut orang tua dulu buat kerja begini. Oke. Dan proses seterusnya adalah memotong proses dia. Untuk mau motong ini terlebih dahulu cara kita pegang parang kasih serong sedikit begini, ataupun boleh juga begini, terus begini, potong begini. Tapi mesti kamu kena ada pengalaman. Kalau tidak ini bambu boleh pecah ataupun macam mana. Ini cara mengambil dan memotong bambu menggunakan parang. Oke, beginilah step by step kita potong dia sambil kita pusing nih batang bambu. Pusing. Oke, tengok. Selepas saya potong tadi, tengok bentuk dia. Kira ada rata sedikit lah, tapi kalau kamu mau ini dia punya ujung lebih rata lagi, kamu boleh potong lagi begini. Oke. Nih. Supaya dia lebih kelihatan kemas, cantik. Oke. Beginilah proses memotong bambu kalau menggunakan parang. Tapi zaman sekarang senang sudah, gergaji ada sudah, sensor ada sudah. Inilah cara orang dulu untuk mengambil bambu. Dan proses terusnya sila saksikan. Proses terusnya untuk membuat dinding untuk pondok kah, untuk rumah. Kita sini. Darwin, foto shoot. Jam berapa kita mulai kerja tadi tuh? Yang pagi tuh. Mau takut sudah jam 10 kan? Ya. Jadi kita berhenti kerja tuh. Jam berapa itu? Sepatutnya tadi lagi jam 3.45.
berhenti kerja. Jadi kamu pun banyak kerja, banyak rehat. Jangan biar kamu, sebab saya tahu kamu masih muda lagi lah. Biar. Iya. Bapak. Oke, ini Ariel saya bagi kau 20 ringgit. Ini Erwin 20 ringgit ah. Nih 10 ringgit lagi. Nih 10 ringgit. Oleh disebabkan kamu pun banyak rehat tadi, kamu banyak main-main. Tapi ini kerja kamu kira berat juga lah. Kira berat juga. Jadi saya bagi kamu 35 ringgit satu. Jadi 35 ringgit ah. Betul kah 35 ringgit? Sepatutnya ini 35 ringgit ini untuk gaji dari jam 8 hingga jam 5 tahun. Tadi kita mulai kerja lebih kurang mau dekat sudah jam 10 pagi. Jadi kita berhenti kerja lebih kurang dalam jam 3.45 kita berhenti kerja. Nah, lagipun kamu banyak main-main, kita kasih biar. Ini gaji 35 ringgit ini untuk gaji orang dewasa tahu di kampung kita. Hah? Lain kali kalau kamu mau pergi ke saya buat kerja, rajin-rajin sedikit lah. Hah? Coba Pak Anda datang nanti bila kamu sudah besar nanti, sudah dewasa nanti kalau kamu pergi kerja mana-mana company kah sari kata. Saya kat senantiasa mau tengok tingkah laku kamu itu. Kalau dia nampak kamu macam kamu tidak berapa serius betul-betul mau buat kerja kan, sama ada dia kasih kurang gaji kamu ataupun dia tidak kasih naik gaji kamu ujung tahun begitu. Saya dulu waktu saya kerja di Sabate, sekarang itu Sabate sudah bertukar nama menjadi DSAP. Gaji saya satu hari 7 ringgit 50 sen saya tahu. 7 ringgit 50 sen gaji saya satu hari. Kalau kamu tidak percaya tanya aku tahu. Kalau kamu tidak percaya, gaji saya 7 ringgit 50 sen saja satu hari. Dulu. Saya waktu saya berumur dalam belasan tahun, saya tidak pernah dapat gaji 35 ringgit satu hari. Di bawah 20 ringgit. Orang kata tidak sampai 20 ringgit saya punya gaji satu hari. Dulu. Ini yang saya bagi kamu ini 35 nih disebabkan berat sedikit nih kamu punya kerja. Sebab itulah saya bagi kamu 35 ringgit satu orang. Nah, walaupun kamu banyak main-main tadi, walaupun kita terlambat masuk kerja, walaupun kita awal berhenti buat kerja. Hah? Dan ini duit jangan sekali-kali sembarang guna. Apa yang paling perlu betul-betul baru guna nih duit. Hah? Sebab ini tenaga kamu tahu. Jangan sedikit-sedikit nampak makanan, beli makanan. Apa yang paling penting baru guna nih duit. Kalau boleh jangan guna nih duit untuk beli reload handphone. Hah? Kecuali yang betul-betul ada emergency. Kalau betul-betul yang ada yang emergency mendesak baru guna. Itu pun bukan terus kasih habis. Beli guna 5 ringgit kah begitu. Dia tahu si Ariel mana pandai dengar. Karena Ariel sepatutnya saya kasih kurang sedikit kau punya gaji. Sebab dia yang selalu, dia yang banyak angkat nih batu pasir tadi. Sepatutnya saya kasih kurang kau punya gaji. Tapi saya kasih maaf dulu kali ini. Akan datang kalau buat lagi begitu, tetap siap toh gaji. Hah? Besok macam mana? Mau pergi juga? Besok
tinggal mau angkat yang batu-batu kecil lah. Ya, mau kasih campur. Sebab ini batu kurang betul nih batu. Kalau mau bantu sini nanti banyak sini karena guna, lagi pun nanti dia tidak keras. Ada apa-apa persoalan kamu, persoalan gaji, puas hati ataupun tidak? Betul, betul puas hati. Harap-harap lah. Nanti ini video kan, ini video sebagai bukti lah yang bahwa ada bagi kamu gaji. Manalah tahu, mungkin bila kamu sampai sana, dia tidak bagi kami gaji. Nah, ini video ada sudah bukti. Nah, jangan pandai-pandai buat cakap yang tidak betul. Ini ada sudah nih video. Oke. Nanti kemas barang tetap lah. Tuh baru jam 3.58.